Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy. Dan di depan kalian sudah ada dua mobil. Ini gue juga baru teringat ya, thank you untuk yang komen kemarin ya, Om. Perbandingan antara LBWK Mazda RX-7 dan LBWK yang Inno 64 teman-teman, yang numero reserve, perbandingannya dong gitu kan. Oke, ini gua akan buat ya perbandingannya ya teman-teman ya. Thank you yang sudah komen mengingatkan gua, karena memang ini konten memang sudah gua niatin sebelumnya tapi lupa teman-teman. Dan ini dia ada dua mobil. Yang pertama dari Mini GT ya teman-teman ya, ini dia Mini GT yang versi 773. Seperti yang kemarin gue bilang, ini adalah mobil elektrik karena nggak ada knalpotnya. Kemudian yang versi ini teman-teman, ini adalah versi Inno 64 ya, yang numero reserve teman-teman, dan ini sangat cool banget. Tapi kita lihat perbandingannya ya. Ini gue buka dulu sebentar. Kita lihat perbandingannya, apakah perbandingannya. Ini versi Inno. Gue buka dulu ya teman-teman ya, biar kita samping-sampingin semuanya. Wow, Inno, wih, Inno lebih gimana gitu kalau Inno ya. Ini dia dua mobil yang sedikit bersaing ya, dua merek yang sedikit bersaing. Yang sedikit bersaing, tetapi memang kalau harga, memang kalau kita perbandingan dengan harga ya, kita harganya dulu nih teman-teman nih. Harga versi Inno ini agak lebih mahal sedikit ya, kemungkinan 200.000 ke atas. Dan kalian juga bisa dapetin juga banyak nih sekarang yang jual-jual second gitu-gitu, ataupun kalian pengen yang baru, kalian bisa lihat produknya di bagian sini teman-teman. Ini gue masukin juga produknya. Ini sekitar segituan harganya, 200 ribuan ke atas. Kemudian yang versi Mini GT dia harganya 180-an ya, atau 175 ya, gua agak lupa teman-teman, sorry ya. Ini juga kalian kalau mau beli yang versi Mini GT silakan di bawah sini ya, di bawah sini ada produknya. Nah, bisa kalian lihat di sini perbandingannya. Mari kita lihat dari bagian panjang mobilnya ya. Panjang mobilnya tentu saja bisa kalian lihat di sini ya. Ini sama ya, perbandingan panjang mobilnya sama teman-teman, bisa kalian lihat sama persis teman-teman ya, sama persis. Tapi di sini lebar bodinya bisa kalian lihat juga di sini. Mari kita lihat, kita perbandingan kayak gini ya. Lebar bodinya itu juga sama teman-teman ya, beda tipis aja gitu kan. Kalau misalnya ada perbedaan tipis banget, sama persis ya castingannya teman-teman. Dan mari kita lihat di bagian depan ya, fitur-fiturnya teman-teman. Gua coba zoom dulu sebentar. Fitur-fiturnya ini dia ya. Di bagian depan masih sama, terlihat sama teman-teman ya. Di bagian depan ini terlihat sama. Dia juga ada ininya Inno ya, yang sebelah kanan sini Inno, dia ada ini gininya juga. Mini GT juga ada juga ya teman-teman ya. Tetapi warnanya yang sedikit berbeda di sini teman-teman. Warnanya yang ini, warna garisnya nih ya, warna garisnya itu yang versi Inno tuh lebih cerah ya, terutama yang warna kuning ya. Warna kuning apa warna orange nih? Warna kuning bagian bawah ini sedikit lebih cerah dibanding dengan versi yang Mini GT teman-teman. Mini GT dia agak lebih gelap warnanya. Kemudian di call-nya juga masih sama juga ya. Di sini terlihat versi Inno ya. Mungkin gua kasih kayak gini ya, biar kalian kelihatan. Versi Inno ini, yang Inno sebelah kanan sini, ini dia lebih lebar teman-teman ininya ya, terlihat ya, dia lebih lebar. Tapi kalau versi Mini GT dia lebih kecil nih bagian sininya nih. Gua nggak tahu nih apa kenapa ya kan, tapi versi Mini GT sih kayaknya gara-gara di call-nya ya, di call-nya ini terlalu rapet teman-teman ya. Di call-nya terlalu rapet, jadi sehingga menimbulkan efek kayak bagian sininya tuh lebih kecil ya. Kalau ini kan lebih lebar ya. Kalau ini sangat perfect ya. Nih, kenapa gue bilang perfect? Kalian lihat penempatan di call-nya. Ini yang garis ini di call-nya ini tepat sekali di tengah-tengah sini dia ya. Tuh, tepat banget di tengah-tengah situ. Keluarnya juga tepat banget. Bagian kanan kirinya juga nih. Ini tepat menuju masuk ke lubang sini, dan kemudian juga keluarnya juga di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Tapi kalau Mini GT bisa kalian lihat di sini ya. Mini GT tidak setepat Inno. Nah, bisa kalian lihat.
Ini harusnya garis ini harusnya dia agak melebar sedikit, kemudian dia masuknya ke tengah-tengah sini teman-teman ya. Nah ini juga apalagi nih gitu kan, ini dia di samping teman-teman ya. Ya itu dari situ kerapihan di situ aja Ino sudah menang teman-teman. Ino sudah menang. Dan untuk yang lain-lainnya, untuk decol segala macam itu sama semuanya, bisa kalian lihat di sini. Mari kita lihat ya. Ini bagian tengahnya ada logo Shell, ada logo Advan, ada logo Bosch ya teman-teman ya. Kemudian juga bagian cetakan-cetakan bagian paling bawahnya juga mirip juga teman-teman ya, tidak yang gimana-gimana, tetapi di sini kalau Ino lebih oval teman-teman ya cetakannya ya, kalau Mini GT lebih ke otak teman-teman ya. Cetakannya, lampunya juga semuanya plastik semuanya ya, tidak ada perbedaan juga. Dan kemudian mari kita lihat sampingnya teman-teman. Nih sampingnya ya, mari kita lihat sampingnya. Ini bisa ditindihin nggak ya? Nah, mari kita lihat sampingnya. Ini dia bagian sampingnya. Bagian sampingnya dikol-dikolnya juga masih sama teman-teman ya. Bagian dikol-dikolnya itu masih sama semuanya. Perbedaannya nggak ada yang berbeda sih sebenarnya ya. Tapi perbedaannya di sini teman-teman ya, di sini, di bagian sini nih. Ini kalau Ino terlihat body kitnya teman-teman ya, dia ada tambahan lagi nih. Tapi kalau Mini GT nggak ada, dia dilurusin aja teman-teman ya, lurus aja Mini GT. Dan kemudian juga dikol-dikolnya juga sama semuanya, ada slam 41, numero reserve di bagian sini. Dan kemudian juga di bagian belakangnya ada juga ya, sama persis ya, tuh sama persis. Nah ini dia penempatannya yang gua rasa kalau menurut gue kalau Mini GT kurang ya penempatannya. Nah ini bisa kalian lihat di bagian sini teman-teman. Nah ini lebih rapih Ino teman-teman, tentu saja ya. FD3S nya ini cukup rapih. Kalau Mini GT itu terlalu agak gede ya. Nih yang bagian sini FD3S tuh. Kemudian di bagian sininya ya, ini juga Mini GT terlalu gede nih. Harusnya seperti ini ya, harusnya seperti ini. Dia ada di bagian sini dan dia agak kecil gitu. Kalau Mini GT keluar garis teman-teman, bagian sini teman-teman ya. Itu dia perbandingannya. Dan kemudian bagian samping-sampingnya juga masih sama semuanya ya, tidak ada perbedaan. Dikol-dikolnya sama teman-teman, tetapi beda ininya aja, beda apa, gede atau kecilnya aja. Kemudian kita lihat di bagian belakang, ini dia bagian belakang seperti ini ya. Kalau Mini GT juga bagian advannya juga gede teman-teman, di sini kecil ya, di sini ada logo Bosch juga, ini juga ada logo Bosch juga. Kemudian di bagian bawah sini ya tentu saja ya, karena versi Ino dia lebih turun dibanding versi Mini GT teman-teman. Kalau Mini GT seperti ini bagian belakangnya. Dan yang membedakan lagi adalah Mini GT Ino punya knalpot ya. Ini dia knalpotnya nih bagian belakang ya. Jadi kalau dari bagian belakang dia di sini teman-teman untuk knalpotnya. Ini di sini knalpotnya. Tapi di bagian Mini GT tidak punya knalpot. Itulah makanya gue bilang kemarin ini mobil elektrik nih kayaknya. Dia nggak ada knalpotnya teman-teman sama sekali. Bagian samping semuanya nggak ada semuanya. Tapi kalau versi Ino dia ada teman-teman ya. Memang lebih komplit kalau versi Ino. Dan kemudian untuk sayapnya, lebar sayapnya juga masih sama sih. Coba kita lihat dulu ya. Lebar sayapnya masih sama teman-teman ya, tidak ada perbedaan ya. Tuh lebar sayapnya masih sama. Di situ juga ada logo Slam juga ya. Dan bentukannya sayapnya juga sama teman-teman ya, persis bentukan sayapnya, tidak ada yang berbeda. Dan kemudian kalau dilihat dari velgnya juga ya mirip-mirip ya, tapi bisa kalian lihat di bagian bannya di sini ya. Nah itu dia terlihat jelas ya, bagian bannya versi Ino itu lebih turun dan bisa jalan loh. Ino loh, ini bisa jalan loh teman-teman ya, tapi walaupun nggak selancar Mini GT tapi ini bisa jalan. Versi Ino dia lebih pipih nih ya, tuh bahkan ini bagian samping sini tidak ada celah sama sekali. Kalau bagian Mini GT tentu saja di sini dia karena lebih tinggi, dia ada celah di bagian depan sini dan bagian samping sini ya, dan kemudian bagian belakang sini ada celah ya. Jadi memang versi Mini GT itu lebih tinggi teman-teman, karena memang dia fokusnya bisa jalan ya, bisa jalan dengan lancar, fokusnya seperti itu teman-teman kalau versi Mini GT. Dan ini juga nih yang berbeda nih teman-teman nih. Kalau di versi
Mini GT ya. Mini GT bisa kalian lihat di sini, interiornya hitam semuanya teman-teman, dan kemudian safety barnya di warna merah ya, bisa kalian lihat ya safety bar itu, ini dia safety bar ini warna merah teman-teman. Tapi kalau yang versi Inno bangkunya warna merah teman-teman, bangkunya warna merah dan safety barnya warna kuning ya, bisa kalian lihat warna kuning safety barnya. Itu dia. Oke teman-teman, itu dia perbandingannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa melihat secara detail perbandingan dua mobil ini yang sama teman-teman ya. Tapi ya kalau menurut gue, kalian kalau misalnya pengen beli yang detail gitu kan, kalau kalian pengen beli yang detail, belilah Inno teman-teman. Walaupun dia agak mahal sedikit teman-teman ya, beli agak mahal sedikit tapi lebih detail dibanding dengan Mini GT teman-teman. Mungkin kalian bisa nabung sedikit gitu kan baru beli Inno teman-teman. Ini karena mobil ini cocoknya memang dia agak rendah begini ya bannya ya, dibanding dengan ini teman-teman ya. Jadi ada dua versi di sini ya. Nah, jadi kalau menurut gue ya dari segi kedetailan, dari segi istilahnya bukan ukuran ya, looksnya, dari segi looksnya ya gue lebih memilih Inno teman-teman ya. Gue lebih memilih Inno. Dan menurut gua kali ini Inno ya cukup sukses ya untuk versi yang Mazda RX-7 yang ini teman-teman, karena memang banyak sekali orang yang pengen beli Inno ini sebenarnya ya, dibanding dengan versi yang Mini GT ya. Mungkin kalau misalnya dibandingin ya jauh ya kalau menurut gue ya. Bahkan yang ini, yang versi Mini GT ini, dia nggak punya knalpot teman-teman, punya exhaust ya. Exhaustnya nggak ada teman-teman, kalau Inno ada ya. Itu dia teman-teman ya. Tapi harganya beda-beda, yang nggak jauh-jauh banget harganya teman-teman. Yang ini 180-an, yang ini sekitar 200-an ya. Mungkin sampai kalau sekarang, mungkin kalau kalian beli second mungkin harganya sekitar 220, 230 gitu ya, kalau nggak salah ya. Setahu gue atau mungkin ada yang jual 200-an gitu. Jadi makanya kalian kalau misalnya mau sikat ya sikat gitu kan, daripada nanti hilang gitu kan. Daripada nanti hilang. Kalau kalian mau beli yang terbarunya juga nih, di sini di produk sini mungkin masih ada teman-teman. Jadi gua lampirkan produk-produk yang dari berbagai macam harga ya. Nanti itu nyambungnya ke Shopee kalian ya. Jadi kalian langsung beli, check out gitu kan. Nah, itu dia. Kalian juga mesti duluan teman-teman, karena yang share kayak gitu, yang share link kayak gini nggak cuma gue doang, mungkin ada yang lainnya juga nge-share link juga teman-teman ya. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman ya perbandingannya. Jadi cukup jelas. Winernya kalau menurut gue, winernya di sini Inno teman-teman ya. Pemenangnya Inno ya, lebih jauh sekali teman-teman ya, karena gitu ya. Mini GT memang fokusnya gue juga nggak ngerti teman-teman. Fokusnya mungkin Mini GT itu lebih ke apa ya, kayak menjual kacang aja gitu. Jadi kayak salah-salahan bikin produknya kalau menurut gue kayak gitu ya, dibanding dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu Mini GT masih membangun brand teman-teman, kalau menurut gue masih membangun brand. Nah, ketika dia brandnya sudah terkenal, jadinya asal bikinnya tuh jadi kayak ya anggot-anggotan sih bikinnya ya. Dan oke teman-teman, itu dia. Thank you for watching, jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu lagi video berikutnya. Thank you.